Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan ila hadratul muazzam makarami guru agung para sahabat nam Sayyidi Syekh Sahib wafat tajafin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kali ini kita membahas tentang nazrul fana atau pandangan lenyap ya. Wa min kalimatin nafi yunfi jami'a wujudil muhaddatsat min an-nazr wal i'tibar wa yanzuruha nazrul fana. Apa itu nazrul fana? Pandangan lenyap. Jadi kita memahami kalimat ini melalui pendekatan etimologis, pengertian kebahasaan. Nazar itu melihat atau memandang, fana itu artinya lenyap atau rusak. Nazrul fana, pandangan lenyap atau pandangan rusak. Ini artinya kita hanya melihat, hanya memandang, maka yang dilihat, yang dipandang itu akan lenyap dengan sendirinya. Inilah nazrul fana. Dan ini sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian, yang nanti akan bisa kita terapkan di dalam latihan-latihan kita dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah cara hidup seorang arif billah. Maka nanti menjalani kehidupan ini dengan batin ma'rifat, dengan pandangan ma'rifat, dengan nazrul fana atau pandangan lenyap. Jadi pandangan lenyap itu juga pandangan ketuhanan Bapak Ibu, atau pandangan ma'rifat. Seperti di dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law kasyaftu sabahati wajhi jalali la tarqas kullu man taha ilaihi basari." Andai aku singkap, andai aku bentangkan kemuliaan wajah keagunganku, niscaya akan terbakar apapun yang tersentuh oleh pandanganku. Jadi Allah memandang, maka yang terpandang akan terbakar. La tarqat kullu man taha ilaihi basari. Pandangan Allah akan membakar apapun yang terpandang oleh pandangan Allah. Nah, ini nazrul fana, memandang lalu yang dipandang itu fana, memandang dan yang dipandang itu lahtarakat, terbakar. Atau pandangan nazrul fana ini juga bisa disebut sebagai pandangan ma'rifat, seperti di dalam hadis di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-alimu yunaqqish wal 'arifu yusaqqir. Seorang intelek mengukir, seorang arif knower yang hanya mengetahui, yang hanya menyadari, nah itu membersihkan. Al-arifu yusaqqir. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita kan selama ini sering sukanya itu kan mengukir, yunaqqish, mengukir, mengkoleksi ibadah. Kita cenderung mengoleksi pahala, riadah ini, riadah itu. Kita mengukir cahaya di batin. Belajar ini, belajar itu. Kita cenderung yunaqqish, kita mengukir taman hati kita dengan apapun, dengan ingatan, dengan pikiran, dengan memori apapun, dengan wawasan apapun. Jadi Bapak Ibu, kita memang seorang sufi ya. Kita memang ahli tarekat. Kenapa? Karena kita kan sudah bersedia untuk itu ya. Kita kan sudah talqin, kita bersedia untuk belajar, membersihkan, belajar kaji diri kepada seorang syekh mursyid, seorang guru spiritual, Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin dalam hal ini ya. Hanya saja kan seringkali kesufian kita itu di al-alimu yunaqqish. Kita sufi intelek yang suka mengukir. Jadi bila batin itu kita ibaratkan taman yang lebar, kita mengukir apapun di atasnya. Ini yunaqqish, mengukir. Ya kalau kita zikir, riadah, ibadah, amaliyah, itu karena maksud-maksud tertentu, untuk pahala, untuk cahaya, kita ibadah riadah itu ya, untuk karomah, untuk pengalaman mistik dan lain sebagainya. Ada motivasi-motivasi selain Allah di dalam amaliyah kita itu, yaitu ukiran-ukiran semuanya. Kita sebetulnya masih seorang sufi intelek, belum benar-benar murni menjadi sufi. Jadi ibarat berlian, masih ada lumpurnya. Jadi batin kita itu masih ada kemelekatan-kemelekatan intelektual. Karena kesukaan kita untuk al-alimu yunaqqish, karena kita suka mengukir apapun di taman batin kita. Jadi apa itu sufi yang sesungguhnya? Al-arifu yusaqqir. Seorang arif, seorang sufi itu membersihkan, melepaskan. Jadi sufi itu ya melepas. Belajar zikir itu ya belajar melepas. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah.
Kita belajar zikir itu untuk melepas khalisan, mukhlisan, atau untuk tajrid, istilah lainnya itu ya kata beliau. Wa hadzal kalimah at-thayyibah tujarridul qulub an hujubil ala'iqil unsuriyah. Kita belajar zikir itu untuk mentajrid, untuk melepaskan kemelekatan keunsuran, yaitu kemelekatan selain Allah. Karena kan hanya Allah yang tidak berunsur ya, semua makhluk ada unsur. Jadi kita melepaskan, mentajrid kemelekatan apapun selain Allah. Jadi melepaskan, tajrid, khalisan, mukhlisan, melepas. Inilah sesungguhnya kenapa kita belajar zikir, yaitu al-arifu yusaqqil. Kita membersihkan, kita belajar untuk melepaskan. Karena nanti ketika kita belajar zikir, yang akan kita lepaskan itu bukan hanya kemelekatan badan kita, kesemutan, batuk, pegal-pegal, dan lain sebagainya, atau memori-memori negatif, trauma, memori-memori sakit hati. Tetapi nanti di tahapan yang lebih halus lagi akan muncul kotoran-kotoran batin yang sangat halus. Ilusi cahaya, ilusi pendengaran, ilusi pemandangan, dan macam-macam ilusi lainnya. Nah ini kita harus melepaskan semua. Harus kita tajrid, harus kita tastil, kita harus bersihkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nazrul fana atau pandangan lenyap, atau tadi disebut dengan pandangan ma'rifat atau pandangan ketuhanan. Nah ini sebetulnya cara kita untuk melepaskan. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ya, memang kalimat-kalimat beliau ini tidak mudah untuk kita pahami. Tetapi kan ada moto dari beliau ya, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Nah ini kita perlu mengetahui hal ini Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya zikir yang kita amalkan itu tidak asal-asalan. Ya kalau di tahapan awal ya kita yang penting zikir ya tidak apa-apa. Tetapi ketika kita sudah berbicara untuk arif billah, kita berbicara di tahapan yang lebih tinggi, kita harus mengetahui pengetahuan ini, nazrul fana atau pandangan lenyap ini. Karena ini kunci untuk mendapatkan makrifat yang sesungguhnya. Maka ketika nazrul fana ini saja terabaikan, kita tidak mengerti pandangan makrifat, pandangan ketuhanan, lalu bagaimana kita berbicara tentang tingkatan spiritual yang lebih tinggi? Bahkan kadang-kadang kita bablas membicarakan tentang Syekh Mursyid. Nah ini kan agak ironis sebetulnya ya, kita terlalu tinggi, tetapi yang dasar ini nazrul fana atau pandangan arif billah kita tidak mengetahuinya. Maka kebodohan yang seperti ini akan memunculkan madarat yang lebih besar lagi. Maka pengakuan-pengakuan yang tidak penting tentang kemursyidan itu fitnah yang paling besar bagi kita yang sedang belajar membersihkan batin. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man 'abadallaha 'ala jahlin kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihu." Siapa yang beribadah kepada Allah di atas kebodohan, kemafsadatan yang dimunculkannya jauh lebih banyak ketimbang maslahatnya. Ya di awal belajar zikir, yang penting amal, yang penting riadah sudah cukup. Tetapi kita perlu ingat, ketika kita beribadah riadah, dasarnya itu adalah kebodohan. Maka nanti ketika kita muncul ilusi ini, ilusi itu, hatib ini, hatib itu, karena kita tidak mengerti, kita akan mengutipnya. Karena kita tidak memahami kerja dari nazrul fana ini, maka muncullah mafsadat yang lebih besar lagi bagi orang-orang yang sedang belajar keimanan. Maka kemudian kita harus belajar untuk mengetahui apa yang kita amalkan. Kita tingkatkan kualitas spiritual kita dengan pengetahuan yang benar. Seperti nazrul fana ini tidak mudah loh dipahami Bapak Ibu sekalian. Karena kan ada moto dari beliau, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi seimbang antara ilmu dan amal. Ilmu dan amalnya tidak berada sebelah. Artinya kita menjemput pengertian yang benar dengan riadoh yang benar. Nazrul fana tidak mudah dipahami, tetapi akan mudah kita pahami apabila bersama dengan amaliyah. Kan seperti itu ya di dalam nasihat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Fattub al-fahma birriyadah an-nuraniyah al-ghalibah ala nafsaniyah al-zulmaniyah." Jemputlah pengertian itu dengan latihan batin yang benar, latihan yang terbebas dari kecenderungan hawa nafsu apapun. Jadi polos ibadahnya itu, riadahnya itu, tidak pragmatis, tidak hedonis, tidak ada maksud dan keinginan apapun. Ar-riyadah an-nuraniyah al-ghalibah ala nafsaniyah al-zulmaniyah. Jadi sifatnya itu nuraniyah, bukan zulmaniyah. Penuh cahaya, bukan penuh kegelapan. Apa maksudnya? Zulmannya itu yang motivasi selain Allah. Nuraniyah ya artinya hanya Allah. Ini artinya riadoh yang paling direkomendasikan di sini ya agaknya ya meditasi tawajuh itu sebetulnya. Jadi riadoh yang paling direkomendasikan itu adalah
meditasi tawajuh. Wah, luar biasa ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita sudah punya alatnya, yaitu zikir hobi. Maka nanti Bapak Ibu ketika kita sedang latihan tawajuh, nah ini perjalanan ya. Lalu perjalanan ruh kita itu melalui zikir tawajuh itu misalnya terganggu oleh kesemutan di kaki misalnya. Lalu bagaimana menghilangkannya sehingga kita pun bisa melanjutkan perjalanan ruh meluncur kepada konsentrasi zikir hobi yang lebih dalam. Caranya itu adalah nazul fana. Kita cukup melihatnya, memandangnya. Ini artinya kita hanya mengetahui, hanya menyadari kesemutan itu. Jadi tidak apatis, tidak cuek. Batin kita hanya arif, maka nanti kesemutan itu akan fana, akan lenyap, yusakir, akan bersih dengan sendirinya. Sehingga kesemutan itu hilang dan tidak lagi mengganggu perjalanan meditasi tawajuh kita. Loh, kok bisa hilang? Kok bisa lenyap kesemutannya? Hanya dengan memandang, dengan kekuatan kesadaran, the power of awareness. Ya makanya praktek Bapak Ibu, latihan. Bisa hilang, bisa lenyap. Nazrul fana. Jadi dengan praktek, dengan latihan yang benar, kita akan mendapatkan pengertian yang kuat akan hal ini. Jadi jangan dikira ini mengada-ngada ya Bapak Ibu sekalian. Nazrul fana ini kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya di dalam latihan, tapi nanti akan kita terapkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian waktu kita latihan tawajuh itu misalnya, batin kita terganjal oleh pikiran-pikiran bawah sadar. Wah, lagi enak zikir hobi, muncul pikiran-pikiran yang aneh-aneh macam-macam dari batin bawah sadar kita. Maka di sini pun kita terapkan kekuatan kesadaran, the power of awareness, the power of mindfulness, yaitu melalui pandangan ma'rifat, nazrul fana. Kita hanya melihat, hanya mengetahui, hanya menyadari, batin hanya arif, hanya mindfulness, hanya awareness. Maka kotoran-kotoran batin dari pikiran-pikiran bawah sadar tadi, al-muhaddatsat, akan fana, akan lenyap, rusak, akan bersih dengan sendirinya. Nanti ada lagi fenomena lain misalnya yang mengganggu perjalanan tawajuh. Suara YouTube, lagi enak-enak tawajuh, teman kita datang, langsung deh setel YouTube, suaranya kencang. Karena ini mengganggu sebetulnya perjalanan tawajuh kita ya Bapak Ibu. Nah, tetapi sikap kita bagaimana? Tidak boleh apatis, cuek. Fokus aja pada zikir hobi, sekelilingnya dilupakan. Tidak boleh seperti itu, karena kita bergaul tapi tidak campur baur di sini. Caranya ya kita hanya arif batin kita, hanya mendengar suara YouTube itu. Karena kan objek pengganggunya itu suara ya. Jadi di sini kita hanya mendengar, batin hanya arif, hanya mengetahui, hanya menyadari. Maka nanti suara YouTube itu pun akan lenyap dengan sendirinya, dan perjalanan tawajuh pun akan bisa kita lanjutkan dengan lebih aman dan nyaman. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan Al-Hadratul Mu'azzam Al-Mukarram, Guru Agung para sahabat Nabi Sayyidi Syekh Masahibul Fatah Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.